rakan-rakan semuanya. Jaro 12 atuh jemalah, jaro lansiplah diatuh oleh meahlan lake bakal lingkar. Perkenalkanlah nama saya ini Nafla Syakira. Saya dari Min 27 Aceh Besar. Saya akan menceritakan tentang Alu Naga dan Sultan Merah. Ding dang ding dang ding dang dega dega ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang dega dega ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang dega dega ding dang ding dang tong. Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang sultan yang bernama Merah. Dia kerap berkunjung ke perdesaan untuk mendengar keluh kesah rakyatnya. Kali ini di sebuah desa, para rakyatnya mengeluh kehilangan hewan ternak. Sultan, tolong saya, Sultan, tolong saya. Kambing saya hilang dini hari tadi, Sultan. 2 kambing tetangga juga hilang begitu saja, Sultan. Keluh kesah seorang rakyat, Sultan pun berkata pada rakyatnya, apa? Kambing-kambing kalian hilang? Ini tidak bisa dibiarkan. Baiklah, saya akan memutuskan sahabat saya Renggali untuk mencari tahu. Kamu tenang saja. Oh, Sultan. Terima kasih, Sultan. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas jasa-jasamu. Nenek itu pun berterima kasih banyak kepada Sultan. Renggali, hai Renggali, kemari. Coba kau cari tahu mengapa kambing-kambing dan hewan ternak warga di sini hilang begitu saja. Coba kau cari tahu di bukit sana. Cepat Renggali. Renggali pun pergi ke puncak bukit. Sesampainya di puncak bukit, Renggali menginjak genangan air yang sangat luas. Tiba-tiba Renggali mendengar suara bergemuruh. Minta maaf. Maafkan aku. Maafkan aku. Begitu suara yang bergemuruh menciptakan gempa. Lalu Renggali mencari tahu di mana suara itu berada. Maafkan aku. Maafkan aku. Tiba-tiba Renggali melihat naga yang sangat besar. Siapa kau? Tanya Renggali. Aku adalah naga yang dulunya sahabat ayahmu, tutur naga tersebut. Singkat cerita, naga itu ingin dipanggilkan Sultan Alam. Namun sayangnya Sultan Alam sudah tiada. Mendengar permintaan naga, Sultan Merah pun pergi ke puncak bukit untuk mencari tahu. Aku diperintahkan Sultan Alam untuk mengantar pedang-pedang ke para sahabatnya, yakni Tuan Tapa dan Raja Linga. Sebagai gantinya, Tuan Tapa akan memberikan aku 6 ekor kerbau, sedangkan Raja Linga ingin menemui Sultan Alam. Aku pun pergi bersama Raja Linga dengan 2 anak buahnya. Saat
Saat aku di perjalanan, aku tergiur dan memakan 2 ekor kerbau. Lalu aku memfitnah anak buahnya yang pertama. Lalu Raja Linga menghukum anak buahnya. Saat aku di perjalanan lagi, aku tergiur dengan 2 ekor kerbau. Lalu aku memfitnah anak buahnya yang terakhir, sehingga Raja Linga menghukum lagi anak buahnya. Saat aku di perjalanan lagi, aku tergiur dan memakan 2 ekor kerbau. Lalu tersadarlah bahwa aku yang memakan 6 ekor kerbau. Sehingga Raja Linga menghukum aku sehingga aku lumpuh. Tutur naga tersebut mendengar pengakuan si naga. Sultan Merah dan Renggali akhirnya menolong si naga dari kelumpuhan. Setelah kelumpuhan itu pulih, maka si naga diminta langsung oleh Sultan untuk pergi ke laut, yaitu tempat asalnya. Sambil menangis, naga itu pun pergi ke laut, bergesekan tubuhnya itu dengan tanah, menciptakan sungai yang kecil yang sekarang disebut dengan Alunaga. Nah teman-teman, tahu tidak, tempat Alunaga itu ada di kota Banda Aceh, di dekat jembatan Krengcut. Pesan moralnya, yang pertama, kita harus jujur dan kesatria seperti ditunjukkan oleh si naga. Yang kedua, kita harus menolong dan pemaaf seperti Sultan Merah dan Renggali. Yang ketiga, walaupun kita menyembunyikan sesuatu kejahatan dan kebohongan seperti si naga, maka lama-lama nanti akan terungkap juga. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading dang ding dang ding dang, ading dang ding dang tuh. Ading dang ding dang ding dang, ading dang ding dang tuh. Ading dang ding dang ding dang,